Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Teman-teman mahasiswa PAI yang dimuliakan oleh Allah, semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam mengarungi sebuah kehidupan ini. Pembahasan kita pada minggu ini adalah politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Ya, bagaimana Islam memandang tentang politik dan juga cinta tanah air. Kalau kalian pernah mendengar ya hubbul watan, yaitu artinya adalah cinta tanah air. Dan bagaimana kali ini kita akan melihat bagaimana Islam itu memandang tentang perpolitikan ya dan juga tentang negara dalam hal ini. Dalam perspektif Islam bahwasanya politik ya kita tarik dulu ya dari definisi yang sudah diberikan bahwasanya politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota. Politik adalah segala aktivitas ataupun sikap yang bersifat mengatur kehidupan masyarakat. Ya, berpolitikan artinya mengatur kehidupan dalam sebuah masyarakat. Mungkin kalian pernah mendengar ya juga politisi ya, itu adalah orang-orang yang berkecimpung dalam perpolitikan itu ya. Politik berdasarkan pengertian maka dalam berpolitik terkandung tugas ya, pemeliharaan ar-riayah ya, karena tadi berkaitan dengan berkaitan dengan mengatur. Jadi ar-riayah ya, riayah, lalu perbaikan al-islah atau islah ya, perbaikan dalam berbagai struktur ya, boleh dalam berbagai struktur di situ yang nantinya dalam intinya akan membuat sebuah perbaikan dalam segi dalam berbagai bidang ya. Jadi misalnya di situ perpolitikan berkaitan dengan bagaimana negara ini bisa berkembang ya. Bagaimana negara ini tidak terjadi keterpurukan. Nah, itulah perbaikan bisa perpolitikan dari bidang pendidikan, bisa dari bidang pembangunan dan sebagainya. Pelurusan, takwim, ya, takwim. Pelurusan di sini adalah bahwa di situ ada keseimbangan jadinya, ya. Ada berbagai dalam sebuah perpolitikan itu ada berbagai kepentingan, ya. Di antaranya adalah bagaimana kepentingan-kepentingan itu sebagai penyeimbang sehingga nanti akan terjadi perbaikan seperti itu ya. Pemberian petunjuk atau al-irsyad, irsad. Jadi mungkin ada di situ undang-undangnya. Nah, inilah yang dihasilkan dari proses perpolitikan itu. Jadi ada semuanya diatur. Mendidik atau membuat orang beradab atau ta'dib, ta'dibnya. Jadi dengan sistem politik kita menjadi orang yang beradab atau masyarakat yang beradab. Maka di situ kita dikenalkan dengan budaya musyawarah, yaitu budaya saling toleransi, menghargai pendapat orang lain dan sebagainya. Yang nantinya hasil akhirnya adalah bagaimana masyarakat itu menjadi masyarakat yang berpengetahuan, yang beradab dan bisa terarah dengan proses-proses yang di atas tadi. Itu dengan proses-proses perpolitikan itu sebuah masyarakat itu bisa terarahkan. Karena tujuannya seperti itu. Politik Islam dikenal juga dengan siyasah syariah.
siasah syar'iyah, politik Islam. Siasah politik syariah berdasarkan syariat. Siasah syar'iyah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah pengaturan urusan pemerintahan kaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewujudkan kemaslahatan. Ya, intinya adalah bagaimana masyarakat itu supaya lebih baik, ya, mewujudkan kemaslahatan ini, mencegah terjadinya kerusuhan, ya, melalui aturan-aturan yang diterapkan oleh Islam dan prinsip-prinsip umum syariah. Tentunya ada aturan-aturan yang harus dimiliki dalam Islam itu dan harus diikuti oleh semua orang muslim. Kendati hal itu tidak ada dalam nas atau yang mana aturan-aturan itu tidak ada dalam nas Al-Quran ataupun Al-Hadis, tapi dengan istinbat atau mengambil hukum-hukum ya dari nas Al-Quran dan juga Al-Hadis, nanti sesuai dengan pemerintahan sistem yang dianut oleh kaum muslimin tersebut, dan hanya merujuk pada pendapat para imam mujtahid. Ya, ini yang jadi fungsi daripada perpolitikan ini adalah bagaimana mengatur, dan juga nanti yang menjadi dasar di antara selain dari Al-Quran dan Hadis adalah para ijtihad atau para mujtahid. Dan tentunya dalam kita mengikuti imam mujtahid itu harus tahu bahwa sesuai dengan bidangnya. Misalnya nanti ada kaitannya dengan pendidikan, ada kaitannya dengan kesehatan, ada kaitannya dengan sosial kemasyarakatan dan sebagainya, sehingga semua itu bersatu mewujudkan sebuah undang-undang yang disahkan lalu harus diikuti oleh semua kalangan masyarakat. Variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Ini kaitannya dengan relasi antara Islam dan negara. Tipologi relasi agama dan negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tipologi relasi agama dan negara. Bahwasanya ada yang mengkotak-kotakkan ya antara agama dan negara. Ya, tapi sebenarnya itu saling berkaitan antara agama dan negara. Di mana ketika kita mengikuti beragama, maka nantinya asas yang digunakan oleh negara itu tidak akan bertentangan dengan norma-norma agama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah NKRI. Ini adalah sebuah bentuk negara kita, ya, negara kesatuan yang terdiri dari beberapa suku, ras, budaya, dan kita kesemuanya disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang mana berasaskan Pancasila. Dan di dalam Pancasila itu sebenarnya adalah mengandung unsur-unsur dari agama. Ya, mungkin kalau kalian pernah mendengar bahwa dalam misalnya sila pertama itu berkaitan dengan tauhid, dengan ketuhanan yang Maha Esa, tauhidullah. Ya, ada lagi tentang musyawarah, ya, itu permusyawaratan, ala keadilan, al-adalah, ya, semuanya itu ada dalam Al-Quran, ya. Lalu di situ ada bagaimana kita at-ta'awun, ya, saling membantu, ya, semuanya itu ada dalam Al-Quran. Dan jadi walaupun negara Indonesia ini bukan negara Islam, tapi di situ adalah ada kandungan-kandungan yang dianut oleh negara ini adalah berasaskan Islam. Tipologi relasi agama dan negara. Tipologi teodemokrasi. Kita menganut demokrasi, dan dalam demokrasi itu ada musyawarah, ada adalah. Menganggap bahwa agama sekaligus negara, keduanya merupakan kesatuan yang menyatu. Tipologi sekuler, ya, ini kalau tipologi demokrasi itu menganggap bahwa negara
ya, eh, agama sekaligus negara, keduanya merupakan kesatuan yang menyatu. Untuk tipologi sekuler, tipologi menganggap bahwa agama bukanlah negara. Ini bahwa negara dan agama itu dipisahkan. Negara sendiri, agama sendiri yang memiliki unsur-unsur atau apa namanya, ya, undang-undang yang tersendiri juga, ya, tidak bisa dicampur baurkan antara agama dan negara. Tipologi moderat mengatakan bahwa aliran ini berpendapat bahwa Islam tidak mengatur sistem ketatanegaraan. Islam tidak mengatur ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Ya, tipologi moderat mengatakan bahwa Islam itu tidak seluruhnya mengatur tentang ketatanegaraan, walaupun di situ ada siasat dan sebagainya. Akan tetapi di dalam, ya, di dalam Islam itu, dari syariat Islam itu terdapat nilai etika dalam bernegara. Nah, inilah yang diambil, tipologi moderat. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari pandangan agama, NKRI adalah sah, ya, dari pandangan agama, karena Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan Ali radhiyallahu an menjadi khalifah. Ya, pada dasarnya yang di masa-masa pertama pun juga seperti itu. Ya. Jadi nanti ada istilah baiat dan sebagainya. Itulah yang ya, tapi untuk realnya, ya, Ali itu berdasarkan permusyawaratan. Lalu keabsahan kedaulatan pemerintahan NKRI ini juga bisa dilihat dari terpenuhinya maqasid asy-syar'iyyah, ya, terpenuhinya maqasid tujuan syariat, yakni menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan umum, lil maslahah, yaitu untuk kemaslahatan. Ada hifdzun nafs, ya, hifdzul akal, kita menjaga akal, menjaga jiwa, dan semuanya itu sudah termasuk dalam NKRI ini. Tidak mungkin, ya, dalam undang-undang di Republik Indonesia ini yang bertentangan dengan maqasid syariah, ya, yang ada dalam Islam. Hifdzuddin misalnya, bahwa Islam bahkan di Indonesia itu toleransi agamanya sangat luar biasa, ya, berkaitan dengan menjaga kerukunan umat beragama ini. Hifdzul mal, ya, dia menjaga harta. Jadi pemerintahan itu mengatur semua itu, maka adalah namanya hukum, polisi dan sebagainya. Saya kira ini sudah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sudah berpandangan atau berlandaskan tentang asas yang ada dalam Islam. Formulasi final umat Islam Indonesia dari segala upaya mendirikan negara dan membentuk pemerintahan terdiri dari 4 pilar, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini sudah diterapkan ataupun diambil dari sari-sari keislaman, dari sari-sari Islam. Bahwasanya Pancasila, UUD, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya adalah intisari ataupun ulama-ulama terdahulu memberikan dasar negara ini itu sesuai dengan Islam, sesuai dengan yang ada dalam kandungan Islam. Ya, kalau kita ketahui, ya, zaman dulu itu kan para pejuang-pejuangnya itu kebanyakan dari kaum muslimin atau orang ulama-ulama, yang di situ ada Bung Tomo, ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Wahab Hasbullah dan sebagainya, yang semuanya itu adalah perancang-perancang yang perancang berdirinya sebuah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Prinsip-prinsip dasar politik Islam, ya.
prinsip amanah, ya ini ada tidak, ya ini karena NKRI itu sebenarnya sudah mengandung semuanya. Maka kalau di dalam prinsip keislaman itu ada amanah, maka di situ juga NKRI atau sistem politik kan yang dianut oleh negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah amanah. Maka di situ ada pemberantasan korupsi di antaranya. Ya. Jadi kalau dengan amanah yang diberikan oleh kepala negara yang kepada, atau dalam amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintahan, ya, maka harus menjunjung nilai amanah ini. Kalau tidak, ya nanti akan diberikan hukuman-hukuman yang berlaku pada sebuah negara itu. Keadilan juga seperti itu, keadilan. Jadi semuanya merata dalam pendidikan, ya, terutama dalam pendidikan ini ya, semua bahkan sekarang diwajibkan untuk sekolah selama masa pendidikan selama 9 tahun. Itu artinya adalah bahwa semua masyarakat mempunyai potensi yang sama dari segi kesetaraan dalam pendidikan. Ketaatan terhadap pemimpin, yang terutama adalah ketaatan terhadap sebuah agama. Dan ini tidak bisa kita bantah dengan sebuah bahwa kita harus menganut agama yang sama, ya. Karena pada dasarnya bahwa tasamuh, ya, atau toleransi antar agama itu di dalam Islam sangat ditekankan. Bahkan, ya, kita tidak boleh mengajarkan, ya, atau memaksa agama kepada seseorang yang sudah beragama. Yang selanjutnya adalah prinsip musyawarah. Ya, ini yang kita lihat terbentuknya lembaga permusyawaratan, misalnya seperti itu, DPR, MPR dan sebagainya, yang tujuan akhirnya adalah bagaimana menciptakan sebuah harmonis atau sebuah undang-undang dan sebagainya. Prinsip-prinsip dasar politik Islam. Prinsip amanah. Prinsip ini menghendaki agar pemerintah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, meliputi tanggung jawab manusia terhadap Allah, yang ini paling tertinggi, karena pada dasarnya semua amanah, semua tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu adalah sebuah amanah terhadap sesama dan terhadap dirinya sendiri. Ya, banyak yang kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya jika kita tidak amanah baik, ya, terhadap Allah, terhadap yang lain, terhadap diri kita sendiri pun akan menjadi malu, kan gitu. Kalau kita korupsi misalnya, kemarin sudah saya jelaskan, malunya itu tidak hanya pada dirinya sendiri, kita tarik ke atas keluarganya, di samping kita tarik ke atas lagi lingkungannya, kita tarik ke atas lagi desanya. Ya, mungkin kalau kalian pernah mendengar misalnya ada koruptor yang di desa itu, maka dia akan merasa malu, dari mana itu, ya, terkenal nanti desanya, ya. Ataupun yang lebih naik lagi, ya, kecamatan, kabupaten, naik lagi provinsi, naik lagi ibu kota, dan naik lagi ke negara. Ini akan sangat memalukan, tidak hanya pada dirinya sendiri tapi berkaitan dengan orang lain. Prinsip keadilan, ya, berkaitan dengan keadilan sosial tanpa pandang golongan dan jabatan. Maka dalam kita lihat beberapa di instansi-instansi itu sudah menganut ini juga. Misalnya kalau kita antri di mana, misalnya kita akan perizinan misalnya seperti itu, maka antriannya juga tidak memandang itu, bahkan mungkin menjabat dan sebagainya. Prinsip ketaatan, menjalankan segala kegiatan politik hendaknya mengikuti hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Prinsip dasar politik Islam, prinsip musyawarah. Prinsip ini diperlukan agar para penyelenggara negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertukar pikiran dengan siapa saja yang dianggap tepat guna mencapai
yang terbaik, yang tentunya dengan musyawarah ini banyak pikiran yang dicurahkan, ya karena musyawarah itu kan nggak mungkin dia sendiri musyawarah. Jadi dia itu beberapa orang, ya beberapa orang. Nah, kalau di dalam MPR dan DPR itu ya ratusan seperti itu. Ya, itu menciptakan sebuah undang-undang. Nah, itu dia tidak bisa berpikir sendiri, ya. Walaupun pasti dia membutuhkan orang lain dalam menggali sebuah keputusan. Berdasarkan kajian terhadap literatur klasik dapat disebutkan bahwa NKRI berstatus Dar al-Islam, negara Islam, akan tetapi bukan daulah Islamiyah. Ya. Ini yang penting bahwasanya NKRI itu berstatus Dar al-Islam, negara Islam. Ya, negara Islam. Negara yang berasaskan Islam, tetapi bukan daulah Islamiyah. Ya, daulah Islamiyah tapi bukan daulah Islamiyah. Yang semuanya berlandaskan kenegaraannya itu berbentuknya bukan negara daulah, sebuah negara yang pure Islam, tetapi dia termasuk Darul Islam, Darul Muslimin, ya rumahnya orang Muslim, negara Muslim, negara Islam. Institusi khalifah dalam tradisi politik Islam. Cinta tanah air menurut Islam, ya, cinta tanah air merupakan tabiat alami manusia, karena di tanah air itulah manusia dilahirkan dan dibesarkan. Kita wajib, ya, slogan-slogan yang kita dengarkan, hubbul watan minal iman, bahwasanya cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Ya, kita perlu berbangga di negara ini, kita dilahirkan, kita dibesarkan, bahkan insya Allah kita mungkin dimatikan di negara ini. Kita perlu menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak sekali kekayaan yang diberikan ataupun yang diberikan oleh Allah pada negara Republik Indonesia ini. Dikatakan bahwa baldatun thayyibatun wa barakun mafur, itu ya ada di negara Indonesia ini diantaranya, karena sangat melimpahnya kekayaan dari lautnya, dari daratnya, dan bermacam-macam lah yang kita tidak, ya, yang Allah itu memberikan, dari cuacanya dan sebagainya sangat stabil sekali. Cinta tanah air menimbulkan nasionalisme, yaitu kesadaran dan sangat mencintai tanah air, bangga terhadap bangsanya, memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurangan, ya, beruntung saudara setanah air, menjunjung persatuan dan kesatuan. Ya, kita diajarkan untuk saling ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu. Maka saya sering melihat kalau ada bencana-bencana, lebih baik seperti di Malang juga, itu ada tempat, ya, atau tempat-tempat stand-stand untuk meminta bantuan itu. Diantaranya mungkin di jalan-jalan itu ada mahasiswa yang memberikan stand atau meminta bantuan kepada masyarakat untuk menyalurkan dana. Ini sangat sangat mulia sekali. Cinta tanah air menimbulkan sikap patriot, yaitu sikap yang berarti gagah, berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa. Ajaran untuk cinta tanah air sesuai dengan isi pesan dalam 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk mewujudkan cinta tanah air dapat dilakukan dengan cara menghindari korupsi. Ya, ini sudah saya jelaskan yang tempo hari, tentang kejujuran, tentang amanah, ya, taat, ya, peraturan, ya, penting sekali, ya. Karena kalau itu kita lakukan, maka stabilitas dalam sebuah kehidupan itu akan terjadi. Ya, coba kalau misalnya dalam antrian itu kita tidak antri dengan baik,
maka di situ ada orang marah-marah, bahkan nanti gontok-gontokan dan sebagainya. Cinta damai, anti minum minuman keras, anti narkoba, berpikir kebangsaan dan menghargai perbedaan, menghindari pergaulan bebas. Ya, ini adalah upaya untuk cinta tanah air. Baik, kita coba yang sekarang kita masuk ke materi yang sama, mungkin ada yang belum saya sampaikan. Ya, ini mungkin akan ada yang beberapa yang saya sampaikan bahwa politik dalam perspektif Islam, aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dalam solidaritas berkelompok. Ya, penghargaan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik berorientasi pada nilai-nilai keislaman. Politik Islam, siasat syariah tadi sudah saya sebutkan. Tujuan politik Islam adalah iqamah, ya, din wa siasah dunia, menegakkan agama dan mengatur urusan dunia. Yang iqamatu, ya, iqamatu sebenarnya iqamatu din wa siasatu dunia, menegakkan agama dan mengatur urusan dunia yang menjadi ladang bagi kehidupan akhirat. Ya, intinya ya seperti itu ya. Tujuannya ya menegakkan Islam dan juga siasatun dunia, bagaimana dunia ini bisa terwujudkan dengan baik, kehidupan ini yang nantinya pada akhirnya semuanya itu akan kembali pada kehidupan di akhirat. Baik, ini yang tadi yang belum saya sampaikan bahwa khilafah dalam bahasa Arab berarti penggantian. Kata ini mengingatkan orang kepada kata khalifah, pengganti, pengatur atau wakil. Khalifatan fil ardi. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Meskipun garis keturunan menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan khalifah, namun pertimbangan utama adalah kecakapan dan dalam memimpin. Ini kalau kita telisik, kita lihat sistem pemerintahan khalifah pada zaman dulu, itu diantaranya adalah dengan melihat keturunannya, lalu pertimbangan kecakapan dalam memimpin. Terima kasih. Kalimat yang terakhir, tanah air bukanlah milik pribadi, golongan atau agama tertentu. Tanah air adalah milik setiap warga negara. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk diskusi pada kolom komentar ini, ya. Saya harapkan untuk membuat pertanyaan lalu yang lain menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.